Pak, tapi Bapak udah nggak aktif praktek tuh sekarang? Enggak, karena memang fokus untuk bagaimana mengelola organisasi ini secara baik. Karena ini untuk kepentingan anggota. Karena kan nggak semua apoteker juga punya waktu untuk mengelola organisasi. Iya sih. Terakhir praktek kapan sih Pak? 2011-an. 2011 itu ya? Iya. Pak, kalau Bapak lihat di sosial media itu kan sekarang pokoknya meramal 2023 tuh gelap, suram. Banyaklah perusahaan gulung tikar nanti, inflasi lah, resesi lah. Ngaruh nggak sih Pak sama apotek? Pengalaman selama ini apotek tuh aman-aman aja ya. Iya, aman-aman aja karena itu kan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Makanya balik lagi kepada skillnya apoteker untuk survive. Iya sih, mau perang, huru hara, gempa bumi, ya apotek perlu sih. Iya. Banjir COVID pun yang buka cuma apotek lah. Klinik, praktek dokter. Apa yang bisa mematikan bisnis apotek Pak kalau gitu? Kiamat. Bisa jadi. Berat kali ya pembahasan kita nih. Betul. Apa yang bisa membuat apotek itu bertahan Pak zaman sekarang? Gini. Saya sih nggak ada data Pak. Tapi menurut saya, kalau kita lihat dari bisnis perspektif Pak ya, jumlah apotek yang gulung tikar atau bangkrut itu lebih sedikit Pak dibandingkan di industri lainnya. Misalnya gini, misalnya kita lihat industri F&B. Oh itu banyak banget Pak. Yang gulung tikar bangkrut banyak. Apotek itu enggak loh. Ada, tapi enggak banyak gitu. Faktor bertahannya apa menurut Pak? Karena memang kesehatan itu kan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok sehingga itu menjadi sangat penting. Itu yang bikin terus ke industri kesehatan itu kan bukan industri yang padat regulasi. Sangat syarat peraturan. Betul. Sehingga nggak bisa begitu saja kemudian model industrinya dirubah. Gitu ya. Nggak segampang itulah. Nggak segampang itu. Apalagi dengan tujuan supaya gampang diakses masyarakat. Oh ini digampangin. Tapi kalau industri-industri lain itu kan gitu. Kan nggak syarat regulasi. Nggak syarat regulasi sehingga sangat gampang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Gitu. Oke. Sehingga bisa ya misalnya banyak industri-industri usaha-usaha telekomunikasi kemudian kan menjadi hilang gitu ya karena perkembangan teknologi. Kalau ini kan enggak. Jadi karena ini memang membutuhkan kompetensinya manusia, membutuhkan kompetensi apoteker, kemudian syarat regulasi karena dia adalah sarana kesehatan. Makanya tetap survive walaupun yang belum tikar ya ada banyak. Ada tapi nggak banyak juga. Iya. Dibandingkan industri lainnya itu. Betul. Itu feeling saya juga begitu. Potensinya ruangnya masih ada nggak Pak? Masih banyak nggak ruang untuk berbisnis Pak? Buka apotek tuh ada. Nah sekarang itu kan gini, pemerintah pusat tuh mengamanatkan supaya daerah itu mengatur persebaran sarana kesehatan termasuk apotek, toko obat. Tapi sampai sekarang tidak banyak pemerintah daerah yang mengatur persebaran itu. Kenapa? Mungkin karena saya nggak tahu apa dianggap belum penting gitu ya. Penting semestinya kalau kita ingin meningkatkan akses apotek atau toko obat pada masyarakat, mestinya pemerintah daerah itu mengatur persebarannya. Sehingga kalau sekarang kan kalau nggak diatur, misalnya Kota Serang gitu ya, maka apotek akan paling banyak terdapat di Kecamatan Serang. Kalau dia punya beberapa kecamatan, jadi numpuk hanya di satu kecamatan. Semestinya kan itu diatur persebarannya, bukan mengatur jarak ya, tapi persebarannya diatur, sehingga itu kan meningkatkan akses masyarakat ke sarana apotek atau toko obat. Sehingga peluangnya masih ada Pak. Pasti ada. Pasti ada, karena banyak daerah-daerah yang belum terjangkau, yang belum bisa mengakses layanan apotek atau toko obat. Artinya gini, kalau peluang itu memang masih terbuka lebar, peluang teman-teman kita yang apoteker punya bisnis sendiri pun masih lebar loh Pak. Masih lebar. Bahkan saya dong. pernah ketemu di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, itu luar biasa. Kenapa? Di situ tuh apotekernya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Apotekernya 20 orang, ladies semua. Mungkin Pak Iman kalau ke sana betah nggak pulang kali ya. Nah, ya udah habis ini Pak ya. Iya, nanti saya kasih kontaknya Pak Iman.
Nah, kemudian semua apotek di situ mayoritas milik mereka. Jadi Serius, Pak? serius Pak. Jadi setiap ada apoteker baru bergabung ke daerah situ, kemudian ditawarkan, mau punya apotek nggak? Mau dong. Ayo, mereka patungan ke arisan, bikinin apotek. Datang lagi yang baru, dibikinin lagi baru. Jadi untuk daerah-daerah yang baru buka itu masih prospek. Dan kemudian masih masyarakatnya masih suka belum banyak memanfaatkan JKN, BPJS, masih keluar dari kantong mereka sendiri. ya. Iya, beda di kita di Pulau Jawa, kota-kota ini udah terasa apotek nggak dapatkan resep lagi, karena masyarakatnya udah banyak yang ke pelayanan rekanannya BPJS gitu. Di daerah enggak, masih seperti biasa. Ya, prospeknya masih bagus. Model bisnis yang tadi Pak bilang tuh, jadi mereka kayak crowdfunding lah ya, crowdfunding terus dibangunkan apotek, itu kenapa nggak dipakai di tempat lain juga Pak? Nah ini kan balik lagi ke sense komunitasnya ya. Nah mereka ingin, nah itu biasanya lebih gampang terjadi di daerah-daerah yang komunitasnya belum banyak. Oke. Iya, komunitasnya belum banyak. Pak, apa yang IAI bisa lakukan atau rencana IAI untuk ini rekan-rekan apoteker bisa secepatnya punya usaha sendiri? Ada nggak itu di program Bapak rencananya Pak? Nah, yang langsung seperti itu nggak ada. Nggak ada, Tapi memang kita lagi berupaya misalnya carikan sumber permodalan, kemudian juga ada basic training atau coaching klinik. Betul. Bagi yang pengen buka apotek, itu yang kami siapkan. Jadi lebih kepada pelatihan-pelatihan untuk kesiapan mereka untuk berpraktik di apotek atau investasi baru di apotek. Karena masalah utama pasti mereka pengen punya apotek sendiri, tapi masalahnya pasti modal. Betul. Iya kan, selalu itu kan Pak ya. Jadi ya susah juga sih Pak ya. Iya. Tapi kalau tapi balik lagi tadi itu Pak Iman, dia punya passion Pak enggak? Karena kan apotek itu istilah kami itu stand alone. Stand alone artinya kita ngelola sendiri, nggak ada partner untuk diskusi. Berbeda dengan apoteker praktek puskesmas, ada teman-teman perawat, bidan, dokter yang diajak diskusi. Orang praktek rumah sakit ada dokter, perawat, bidan yang bisa diajak diskusi. Apoteker juga banyak sih. Tapi kalau berpraktik di apotek itu benar-benar single factor. Paling yang bisa diajak diskusi adalah tenaga teknisnya. Tapi benar-benar single factor si apotekernya harus segala bisa. Nah itu jadi tantangan sendiri, makanya tidak semua apoteker bisa survive di apotek. Tapi kalau yang survive luar biasa. 10-15 tahun lagi ke depan Pak, menurut Bapak model bisnis apotek masih sama nggak Pak? Atau bisa berubah nih Pak kira-kira? Masih sama. Apalagi Indonesia ini kan luas ya. Tidak semua daerah kemudian apoteknya sudah memanfaatkan teknologi. Ada daerah-daerah yang belum. Yang cepat perubahan itu kan di kota besar. Iya sih. Kalau kota kecil enggak. Ya kota besar Indonesia berapa banyak sih Pak? Iya. Lebih banyak kota kecil kan ya. Betul. Kota kecil enggak. Jadi masih seperti yang sekarang proses. Pak, boleh kasih tips lagi Pak ke teman-teman yang apoteker yang pengen maju dan mandiri untuk memiliki apotek sendiri Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini bagi teman-teman yang ingin punya apotek sendiri, ayo belajar dulu yang tekun dari para senior. Kalau perlu magang dulu di apotek-apotek para senior, sehingga teman-teman tahu tips and triksnya kalau ngelola apotek. Atau yang kedua misalnya teman-teman sudah bekerja sama dengan para investor, seriuslah kerjasamanya. Buatlah itu memang seolah-olah adalah usaha sejawat sendiri. Sehingga kemudian dari situ sejawat akan terasah kemampuannya apabila nanti sejawat ingin punya apotek sendiri. Ya. Jadi sebenarnya jadi apoteker itu luar biasa. Kalau nggak sanggup bikin sendiri ya bisa cari investor. Tapi harus bertanggung jawab ya. Kita harus profesional untuk menjawab. Kemudian manfaatkanlah waktu-waktu itu untuk benar-benar menyiapkan diri untuk nanti bisa punya apotek sendiri. Gitu Pak. Mantap. Jadi Swiper saya tambahin juga selain daripada tadi dari pesan Pak Nov ya.
Kalau emang perlu komunitasnya membangun apotek, kita punya Swaparex Community, Nah, jadi bisa ada forum di situ, betul. bertukar informasi Iya, karena ada di situ. Kalau perlu ilmunya, kita punya Swaparex Academy, iya, it's for free, masuk ke iya. YouTube. Mm-mm. Terutama itu tadi Pak, banyak konten kayak mau bangun farmasi itu gimana, Iya, langkah-langkahnya iya, apa iya, gitu. iya. Dan yang ketiga, ketika misalnya komunitas sudah ada, ilmunya udah bener di Swaparex Academy, kami punya yang namanya Swaparex Belanja Pak. Wah, lengkap. Jadi isilah stok produk apotek tersebut di Swaparex Belanja, karena pastinya lengkap, gratis ongkir lagi dengan kawan. Betul. Jadi nanti bisa Swapper bisa langsung join di situ ya. Pak, ini kita masuk ke segmen berikutnya Pak. Jadi kita ada namanya Ask the Expert Pak. Iya. Jadi intinya netizen yang budiman itu ada ratusan pertanyaan Pak. Karena mereka tahu Bapak mau di sini. Jadi kita pilih 3 aja Pak. 3 yang menurut kamu memang kami oke banget. Yang pertama dari Parera VJ Pak. Parera VJ. Ditanyakan begini Pak, bagaimana dengan kejelasan RUU kefarmasian? Itu pertanyaan Pak. Bagaimana dengan kejelasan RUU kefarmasian? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi syukur alhamdulillah pada pertengahan September kemarin, persisnya tanggal 20 September, perjuangan kita bersama RUU kefarmasian itu masuk dalam prolegnas prioritas. Prolegnas prioritas artinya adalah rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar pendek yang akan dibahas. Sekali lagi yang akan dibahas. Karena memang selama ini RUU kefarmasian itu adanya di daftar prolegnas saja, yang long list, yang jumlahnya ratusan. Nah, di pertengahan September, di 20 September kemarin, alhamdulillah diambil oleh Badan Legislatif, dijadikan hak inisiatif Badan Legislatif, kemudian masuk dalam prolegnas prioritas. Tetapi bersamaan dengan penetapan RUU kefarmasian di prolegnas prioritas juga muncul RUU Kesehatan Omnibus Law, juga inisiatif dari Badan Legislatif. Nah, RUU Kesehatan Omnibus Law ini juga akan memuat tentang kefarmasian. Nah, makanya kita masih menunggu proses politiknya di DPR. Apakah RUU kefarmasian ini akan diberi ruang dibahas tersendiri sehingga lebih komplit, atau konten-konten kefarmasian sudah disiapkan di RUU Kesehatan Omnibus Law. Jadi posisinya seperti itu sekarang Pak Iman. Jadi bisa dibahas tersendiri di rumah sendiri di RUU kefarmasian, atau membahas yang ada di RUU Kesehatan Omnibus Law. Jadi peluangnya ada 2 seperti itu. Oke, semoga menjawab ya untuk Parera VJ. Kita masuk yang kedua, ini dari Chandra Yeni Nugroho Pak. Saya ingin menanyakan untuk obat sirup bagaimana? Karena di apotek stok sirup banyak. Mungkin khawatir nih, berarti beliau khawatir Pak, apoteknya masih banyak stok obat sirup, sementara belum semuanya obat sirup itu dinyatakan clear. Nah, tanggapan Bapak bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Memang teman-teman kan harus bersabar juga ya, suasananya nggak nyaman. Ya. Mereka harus bersabar sampai selesai diperiksa semuanya oleh Badan POM. Kalau dalam proses itu ternyata ada yang mau expire, kan sebenarnya sebagian besar distributor juga ngasih peluang sekian bulan sebelum expired bisa diretur. Betul. Dia mungkin langkah itu bisa diambil oleh teman-teman dalam mengelola stoknya yang dalam penuh ketidakpastian, menunggu hasil pemeriksaan seluruh sedan sirup oleh Badan POM. Itu Pak Iman. Iyalah, memang nggak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Kita cuma bisa berdoa supaya lebih cepat aja prosesnya. Betul. That's it Pak. Iya. Nggak mungkin belum keluar clear tuh kita tetap jual, kan lebih bahaya lagi. Lebih bersih. Oke, pertanyaan terakhir Pak dari netizen kita, dari Syahnas Pak. Bagaimana perlindungan bagi anggota yang akan buka apotek namun tidak diberi rekomendasi tanpa alasan yang jelas? Nah, ini ada kejadian. Kami udah beberapa kali istilahnya mengingatkan para pengurus untuk rekomendasi, apalagi sekarang yaitu pelayanan anggota itu sudah melalui aplikasi Siap. Ya. Di aplikasi Siap itu persyaratannya sama se-Indonesia, tersandar, sehingga semestinya rekomendasi itu nggak butuh lama, nggak perlu sampai berhari-hari, berapa hari juga selesai asalkan persyaratannya terpenuhi. Persyaratan dari Aceh sampai Papua itu sama semua. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan.
Oke. Kalau ada persyaratan-persyaratan tambahan, kami sudah ingatkan teman-teman kami di pengurus, itu akan rawan gugatan. Oke. Dan memang ini kejadian, kami lagi mengadvokasi, ada salah satu daerah sekarang digugat ke pengadilan negeri oleh korporat yang mengajukan izin apotik di suatu wilayah. Karena ada persyaratan yang menurut mereka ini tidak diatur dalam persyaratan pendirian apotik. Kenapa kok ada? Iya. Nah, kemudian mereka nggak bisa dapatkan rekomendasi. Nah, ini menjadi penting, jadi kami sering mengingatkan teman-teman di daerah supaya menerbitkan rekomendasi untuk teman-teman cabang itu tetap harus sesuai dengan peraturan organisasi yang diterbitkan oleh IAI. Karena kalau tidak itu akan sangat rawan digugat, Iya sih. rawan diadukan. Gitu. Waduh, itu mah rawan sekali Pak kalau saya bilang. Iya. Pak Nov, ini terima kasih sekali Pak ya. Sama-sama Pak Iman. Ini kehormatan sekali Sama-sama. bagi kami di Swaparex Indonesia. Dan tentunya saya ini baru ngobrol, ya ini mas sebentar ya kalau kita ngobrol. Tapi saya tahu Bapak orang yang baik. Alhamdulillah. Saya bisa lihat itu. Dan saya bisa lihat IAI ke depannya sebagai Bapak, sebagai nakoda. Mimpi Bapak itu bisa tercapai. Amin. So keep it that way Pak. Jadilah tetap orang yang humble, orang yang baik hati, Amin. dan membantu junior-junior Bapak untuk bisa menjadi Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Iman. Swipers, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya anak apoteker. Salam sehat. Swipe RX.